Di bagian yang keempat ini masih sama, yaitu tentang pembahasan latihan soal ujian sekolah kelas 9 untuk materi fisika. Kalian simak dan pahami dengan baik-baik ya. Untuk soal yang pertama, ini tentang rangkaian listrik dinamis ya anak-anak. Perhatikan gambar rangkaian listrik berikut. Ini ada rangkaian listrik, ini ada hambatan 2 ohm, ini 5 ohm, ini 5 ohm, kemudian ini ada ampere meter ya, ada arusnya. Kemudian ini ada beda potensial atau tegangannya sebesar 10 volt. Kemudian ini ada hambatan, namun nilainya 0 ohm ya anak-anak. Yang ditanyakan kuat arus pada ampere meter adalah, nah ini kita disuruh menentukan besar kuat arus pada ampere meter ini berapa. Sebelum menjawab soal ini, terlebih dahulu kita mau mengingat dulu tentang rangkaian listrik pada listrik dinamis ini ada 2 ya. Yang pertama ada rangkaian seri. Ada rangkaian seri atau dia ciri khasnya susunannya itu sejajar. Jadi misal ini ada hambatan, ini ada hambatan, kemudian dia dihubungkan oleh tegangan sebesar volt, ada arus yang mengalir sebesar I. Ini ada hambatan pertama, ini ada hambatan kedua. Untuk cari hambatannya, saya tulis RS ya, hambatan seri. Ini langsung aja kita jumlahkan, R1 ditambah R2. Kemudian yang kedua ada rangkaian paralel. Rangkaian paralel. Dengan ciri khas dia bersusun. Jadi kalau paralel itu cirinya dia bersusun. Misalkan ini ada lagi, dia bersusun tumpuk-tumpuk ya anak-anak. Ini merupakan rangkaian listrik paralel. Dia mungkin dihubungkan dengan tegangan sebesar V. Ini ada arus yang mengalir sebesar I. Kemudian ini ada R1, ini ada R2. Untuk rangkaian paralel, untuk mencari hambatan totalnya kita pakai 1/RP ya anak-anak. 1/RP sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2. Yang cukup kalian ingat dan pahami adalah rangkaian seri ini dia sejajar ya, ciri khasnya dia sejajar. Kalau paralel dia bersusun ya, rangkaiannya bersusun atau tumpuk gitu ya. Yang pertama, pada soal yang pertama ini kita tentukan dulu rangkaian listrik paralelnya. Ini kan yang bertumpuk, yang bersusun yang ini kan anak-anak ya. Ini saya tulis R1 ya, ini R1, ini saya kasih nama R2, ini saya kasih nama R3, ini saya kasih nama R4 ya. Loh, ini nggak ada lambang yang seperti rumputnya, tapi di sini tertulis R sama dengan 0 ohm, makanya ini saya kasih R4. Yang pertama kita menentukan untuk rangkaian paralel yang ini dulu. Saya tuliskan di bawah ya anak-anak. Ini saya ganti dulu untuk warnanya supaya memudahkan kita. Yang pertama 1/RP. 1/RP sama dengan 1/R2 ditambah 1/R3. Kemudian kita tulis lagi 1/RP sama dengan ini 1/R2 nya 5 ohm, kemudian R3 nya juga 5 ohm. Ini sudah sama ya anak-anak, penyebutnya sama-sama 5. Kemudian kita tuliskan 1/RP sama dengan 2/5 ohm. Ini kan masih 1/RP. Ini warning ya, ini masih 1/RP.
kita buat dulu RP-nya berapa. RP-nya caranya tinggal membalik ini. Ini penyebut jadi pembilang, terus pembilang juga jadi penyebut. Ini tinggal dibalik. Ini dibalik aja. Sehingga ini 5/2 ya. 5 ohm per 2 sama dengan 2,5 ohm. Oh, RP-nya ini jadi 2,5. Jadi 2,5 ohm. Ini sudah tidak terpakai lagi, ini juga sudah tidak terpakai lagi. Kalau saya gambarkan jadinya seperti ini. Ini lalu sini. Ini ada R1, ini ada RP. Kan tadi kan bentuknya ruwet, ini saya sederhanakan menjadi RP. R1-nya tetap 2 ohm. 2 ohm, kemudian RP-nya tadi ketemu 2,5. Lalu dia dihubungkan lagi kan, tuh ke bawah, punya tegangan ya. Punya tegangannya sebesar 10 volt. Ini ada R lagi ya di bawah, ada R4. R4-nya adalah 0 ohm. Nah, sekarang perhatikan untuk gambar yang ini. Kalian perhatikan gambarnya ini. Ini ada R1, ada RP, ada R4. Ini kan tidak bersusun ataupun tidak tumpuk. Dia sejajar kan. Makanya kita harus mencari untuk R serinya karena dia bentuknya adalah sejajar ya. Kita cari dulu untuk R serinya. R seri saya tuliskan di bawah. Untuk R seri ya, ini saya garis bawah dulu, saya ganti warnanya ke nih RS. RS sama dengan R1. R1 ini saya pisah. R1 ditambah RP, kemudian ditambah R4. Maka jawabannya R1 adalah 2 ohm, ditambah RP-nya 2,5 dan R4-nya adalah 0. Sehingga jawabannya adalah 4,5 ohm. Ini sudah merupakan R total. R total karena sudah tidak ada R lagi, tidak ada hambatan lagi, semuanya sudah terhitung. Selanjutnya kita ingat kembali untuk rumus hukum ohm ya. Pada rangkaian listrik kan kita selalu pakai rumus hukum ohm. Ini persamaan hukum ohm. Hukum ohm rumusnya adalah VI dikali R. Kita ingat untuk V adalah tegangan, satuannya adalah volt. Kemudian I adalah kuat arus ya, kuat arus, satuannya adalah ampere. Kemudian R ini adalah hambatan, satuannya adalah ohm. Ini bacanya ohm ya anak-anak. Kalau kita tuliskan ke segitiga, rumus segitiga, yang di atas adalah yang V. Ini I dan ini R. Selanjutnya kita kembali ke pertanyaan. Untuk pertanyaannya yang ditanyakan adalah kuat arus ya. Kita disuruh menentukan nih kuat arus. Kuat arusnya berapa? Kita cari lagi untuk I. Kuat arus kan di sini lambangnya I ya anak-anak. Ini I, sehingga kalau cari I rumusnya apa? I sama dengan V per R. Kita langsung tuliskan I sama dengan V per R. Tegangannya berapa? Di sini ada tegangan 10 volt. 10 per R, R total ya ini. R totalnya ada berapa tadi? 4,5. Kita tuliskan 4,5 sehingga jawabannya adalah 2,22 ampere. Ini jawabannya. Sehingga jawabannya adalah yang A.
Untuk soal selanjutnya, ini masih sama ya anak-anak, masih tentang listrik dinamis. Perhatikan gambar berikut, ini ada rangkaian listrik ya, rangkaian listrik seri dan paralel. Berdasarkan gambar tersebut, kuat arus yang mengalir melalui kutub baterai adalah, nah ini kita juga masih sama ya, disuruh menentukan nilai kuat arus dari rangkaian ini. Untuk yang pertama kita tulis dulu untuk R1, R2 dan selanjutnya pada gambar. Ini saya kasih R1, ini R2, ini ada R3, ini ada R4, ini ada R5, kemudian ini di bawahnya ini ada R6. Untuk selanjutnya, fokus kita adalah pada rangkaian yang ada di paling atas. Kita fokusnya di sini dulu ya anak-anak, rangkaian yang ini dulu. Rangkaian ini dulu. Untuk memudahkan kita, yang bagian tengah itu ada rangkaian seri ya anak-anak. Untuk yang tengah, jadi yang ini R1 sama R4 ini adalah rangkaian seri. Kalau saya gambarkan ya, kalau saya gambarkan ke sini jadinya seperti ini, nanti seperti ini dan tumpuk lagi bawahnya seperti ini ya anak-anak. Ini ada R2, ini saya tulis RS ya, RS, kemudian ini ada R3. R2 nya sebesar 10 ohm, kemudian RS nya oleh karena ini ya R1 sama R4 ini seri, sehingga langsung aja kita jumlahkan 10 ditambah 20, maka RS nya ini adalah 30 ohm. Kemudian R3 nya ada 30 ohm. Kita fokusnya pada ini dulu ya anak-anak, rangkaian ini dulu. Lalu kita cari RP nya ya, karena ini rangkaiannya paralel bersusun ya. 1 per RP sama dengan 1 per R2 ditambah 1 per RS ditambah 1 per R3. Selanjutnya kita masukkan untuk angkanya. 1 per RP sama dengan 1 per R2 nya 10 ditambah 1 per RS nya 30 ditambah R3 nya 30, 1 per 30. Kemudian 1 per RP lagi, kita samakan penyebutnya ya. Penyebutnya sama-sama 30 dibagi 10, sini 3, sini 1, sini 1, sehingga saya tuliskan ya di bawahnya sini. Untuk 1 per RP sama dengan 3 tambah 1 tambah 1, 5 per 30. Ini masih 1 per RP. Kita cari dulu RP nya. RP nya tinggal membalik, 30 dibagi 5 sama dengan 6 ohm. Nah, ini kita sudah tahu ya, untuk rangkaian yang atas ini kalau kita jadikan satu, rangkaiannya jadinya 6 ohm. 6 ohm ya. Terus selanjutnya saya gambarkan di bawah, ini saya pakai tinta warna lain ya. Kalau saya gambarkan lagi untuk rangkaian yang ini, yang 6 ohm ini, yang dari sini ini kan sudah jadi satu ya anak-anak, sudah jadi satu rangkaian, sehingga ketika saya gambarkan seperti ini dia punya tegangan kan, ini ada R lagi, ada R6, ini ada RP ya, tadi RP nya sebesar 6 ohm, kemudian ini ada R5 sebesar 12 ohm, kemudian ini ada R6 sebesar 2 ohm, dan juga ada hambatan sebesar 15 volt. Nah, kita lihat dulu untuk rangkaian yang
terakhir kan terbentuk rangkaian seperti ini. Jadi gambar yang ruwet ini tadi kita selesaikan menjadi seperti ini perhitungannya, menjadi paralel kan. Ini tadi kan seri, R1 sama R4 kan seri, saya tulis di sini langsung kan, seri langsung dijumlahkan, lalu diparalel dengan atas dan bawahnya ini, ketemu jawabannya 6. Lalu gambar yang ruwet ini saya sederhanakan jadi ini, RP sama dengan 6 ohm hambatan penggantinya. Terus ini tetap untuk R5 dan R6 tetap ya 2 ohm dan tegangannya 15 volt. Gambarnya seperti ini. Jika kita lihat ya anak-anak, ini kan tidak bersusun ya, tidak tumpuk ya, tapi berjajar. Cuma dia ini dibelokkan aja. Jadi dia aslinya ini adalah sejajar ya. Kalau sejajar rangkaiannya adalah seri ya. Langsung aja kita cari untuk hambatan totalnya atau R serinya ya anak-anak. R seri saya tuliskan di bawah sini. Untuk RS nya RP ditambah R5 kemudian ditambah R6, sehingga jawabannya adalah sini 6 ditambah 12 ditambah 2, jawabannya adalah 20 ohm ya. Ini RS atau R totalnya sebesar 20 ohm. Lalu di soal kita suruh cari apa? Kita disuruh cari kuat arus ya, kuat arus K. Kita akan menuliskan kuat arus pada rangkaian itu di sebelah sini ya. Ini saya garis dulu. Kita cari I. Di persamaan pada soal sebelumnya, I sama dengan V per R. Kita masukkan V nya berapa ini? V nya ada 15 ya anak-anak. Ada 15 per R totalnya. R totalnya tadi ada 20 ohm ya, per 20, sehingga jawabannya adalah 0,75 ampere, 0,75 ampere, sehingga jawabannya adalah yang A. Demikianlah penjelasan mengenai listrik dinamis pada kali ini. Sekian dan terima kasih.